MBM atau PT Mahakarya Berkah Madani adalah perusahaan yang bergerak dalam pengembangbiakan lebah kelanceng penghasil madu dengan bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat umum bisa membeli paket bibit lebah yang sudah disediakan oleh PT MBM. Bibit lebah kelanceng tersebut sudah dalam wadah kandang atau stap yang sudah membentuk koloni yang terdiri dari lebah ratu, lebah pekerja, sel telur, kantong madu, dan siap berkembang biak untuk menghasilkan madu istimewa. Cara mendaftar sangat mudah, dikenal dengan program 3M. M pertama, membeli. M kedua, merawat. M ketiga, menjual. Ini adalah potensi keuntungan menjadi mitra lebah kelanceng PT MBM. Ada ilustrasi keuntungan dan peluang menjadi agen. Ada ilustrasi pendapatan agen, peluang menjadi MTM, dan ilustrasi pendapatan MTM. Yang Bunga Santos, apa namanya? Santos Temon namanya. Santos Temon. Ini yang wajib. Ya, yang wajib. Yang penunjangnya, Pak? Yang penunjang ini ada Wijaya Kesuma. Wijaya Kesuma. Itu lembah penjaga. Ya. Ini berapa stupa ini? Ini 58. 58. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di program terbaru dari IQBS, yaitu IBT, Irfani Business Trip. Dan pada pagi ini kita berkunjung ke salah satu unit usaha ternak lebah, ya, di mana budidaya ataupun pembudidaya, apa istilahnya ya, ternak lebah ini saat ini ya menghasilkan satu produk yang memang sangat dibutuhkan dalam kondisi pandemi, yaitu madu, ya. Bagaimana kita ketahui bahwa madu sangat baik untuk daya tahan tubuh, ya, kemudian berbagai manfaat yang bisa didapatkan dari madu. Nah, di bisnis trip kali ini kita akan menguak lebih dalam, ya, terkait dengan bagaimana cara ternak lebah, kemudian bagaimana cara memasarkan daripada madu ini, dan apa yang mungkin bisa kita kolaborasikan dengan wirausaha di sekolah, ya. Nah, sehingga di SMA ITA IQBS tercipta satu entrepreneurial atmosfer wirausaha, di mana setiap malam minggu kita ada sekolah wirausaha untuk teorinya. Nah, hari Minggu kita ada jalan-jalan semacam ini, melihat secara langsung bagaimana praktek bisnis yang mudah-mudahan bisa dipraktekkan juga oleh para siswa. Baik, untuk IBT ini akan dipandu oleh dua siswi dari SMA ITA IQBS, ya, dan beberapa siswi juga dia sekalian. Oke, ya, akan dipandu oleh siswi-siswi dari SMA ITA IQBS. Pertanyaannya, dan alhamdulillah pada pagi ini telah hadir owner daripada ini namanya ternak lebah. Kalau yang perusahaan Bapak, Pak, namanya, Pak? Lebah kita. Lebah kita. Lebah kita Ciamis. Lebah kita Ciamis. Jadi telah hadir Bapak owner daripada lebah. Saya ucapkan selamat datang kepada kru dari IBT Islami Irfani Business Trip. Irfani Business Trip yang sudah sampai di @lebah kita _Ciamis. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan bisa menularkan satu cabang entrepreneur berupa ternak lebah ini, yang tadi dikatakan oleh Pak Haji, betul-betul sekarang sedang dibutuhkan hasil produksinya demi meningkatkan imunitas kita semua. Kalau tadi ditanya CV, nama saya Pak Sepdana. Saya bergerak di lebah ini, ternak lebah ini sudah sekitar 1,5 tahun, setahun setengah di sini, dan alhamdulillah saat ini hampir 200 mitra sudah menginduk ke
lebah kita ke sini. Di sini adalah agen dari PT MBM Mahakarya Berkah Madani, di mana kita jual beli lebah. Pertama beli dulu kita kotak-kotak lebah ini, yang di dalamnya sudah lengkap berisi ada lebah ratunya, lebah pekerjanya, dan lebah penjaganya. Nah itu harganya 1,2 juta satu kotak. Satu kotak, Pak. Satu kotak dipelihara di sini 4 bulan. Pas kalau dari tanggal sekarang misalnya 21 Februari, nanti 21 4 bulan ke depan kita panen, gitu ya. Kita simpan di sini 4 bulan dengan syarat di sini ada bunga-bunganya, ada yang diwajibkan, ada yang sebagai penunjangnya. Nah itu, jadi dari 1,2 juta setelah 4 bulan nanti dipanen, kita mendapatkan keuntungan dari PT itu Rp400.000. Nah, ketika panen nanti pihak PT menawarkan pada kita apakah mau dilanjut kemitraan ini atau putus. Kalau mau dilanjut, nanti mereka bawa lagi bakalannya ke sini sebanyak yang kita order, dan kalau yang dikirim langsung ke sini, yang ini yang sudah istilahnya untuk dipanen dibawa ke PT MBM yang tepatnya di Parongpong, Bandung. Nah di sana diolah sedemikian rupa ini Pak Haji, yang banyaknya untuk ke Australia, ekspor ke Australia. Yang sampai pada saat saya dulu masuk ke PT ini baru 10%-nya saja bisa tertutupi ekspor untuk Australia. Masih sangat-sangat lebar usaha untuk ini. Dan terus aja gitu siklus, ketika kita datang lagi, dipelihara lagi dengan bunga-bunga yang ada, nanti setelah 4 bulan panen lagi dan seterusnya. Dan alhamdulillah saya dari 30 pada saat pembelian pertama, sekarang di sini sudah ada 360 stupan yang hidup di taman ini saja, belum yang di Cisaga, yang di mana, dan tersebar di mitra-mitra. Sekarang sudah 198 mitra saya punya di Ciamis, Majalengka, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Banjar. Garut juga ada, Garut, walaupun hanya 4 orang, baru 4 orang. Nah itu sekelumit tentang ini. Dan kembali ke panen tadi, kalau kita mau putus panen, artinya kalau kita membutuhkan uang modal yang pernah kita tanam dulu, kita boleh putus dulu ketika panen. Ketika ditanya sama PT mau putus, ya udah putus. Yang dikirim hanya keuntungannya saja. 400.000 masuk rekening kita pada hari tanggal panen, dan kita tidak dikirim lagi. Sedangkan yang sudah matang untuk dipanen diambil oleh mereka. Yang dimasukkan ke rekening itu modalnya 1.200.000 plus keuntungannya 1.600.000. Jadi modal kita kembali ke kita juga. Ini hampir zero risiko, dalam arti tidak ada risiko yang sangat-sangat jadi kendala besar gitu ya di sini. Bahkan ketika perjalanan 4 bulan juga, dari mulai kita masuk merilis ini kotak sampai dengan dijualnya lagi ke PT, kalau ada yang mati itu diberi lagi pergantian oleh PT tanpa kita harus bayar. Kalau kita 20 stuk beli, ya panen juga nanti 20 stuk lagi. Itu keuntungannya. Dan yang sangat saya rasakan menonjolnya berternak lebah ini, yang pertama Pak Haji, ketika kita membangun satu usaha, yang paling dirasakan jadi kendala untuk saya khususnya adalah di pemasaran atau di marketingnya. Ini kan kita tidak usah marketing mencari lagi, kita langsung diambil oleh mereka, walaupun ada ongkirnya ya. Diambil oleh mereka, lantas kita diberi lagi yang barunya. Nah itu. Dan yang kedua, saya terus terang sebagai ASN, sebagai PNS, tidak merasa terganggu dengan adanya beternak ini. Pagi-pagi berangkat kerja, ya berangkat saja, gitu ya. Pulang juga tidak merasa terganggu lah. Kalau beda lagi kalau dengan beternak atau berusaha yang lain. Saya pernah ayam petelur gitu ya, serasa punya bayi, pagi-pagi harus memberi pakan, membersihkan kandang, lantas siang-siang ngambil telurnya, sore-sore beri pakan lagi.
Belum lagi ekses ke tetangga, bau dan sebagainya. Ini sama sekali tidak. Ini tidak menyengat karena dia tidak punya sengat. Ini jenisnya Trigona lebahnya dan ininya Levisep. Ini dikenal sebagai tewel kalau di Sunda ya. Kalau di Jawa itu klanceng, kalau di daerah Melayu itu kelulut namanya. Ini dikenal sebagai lebah yang sangat-sangat setia. Selama ada ratunya di dalam, dia tidak mungkin meninggalkannya. Dan yang saya salut di sini banyak sekali yang harus ditafakuri, sekalipun makhluknya di bawah lalat, di atas nyamuk gitu. Tapi setianya itu dari 360 lubang yang ada di stup di sini, dia tidak pernah salah kamar masuknya. Luar biasa. Luar biasa. Ini salah satu kekuasaan Allah yang selalu harus ditafakuri. Dan yang kecil-kecil seperti ini daya jelajah mencari ikannya itu subhanallah 1 kilometer Pak Haji. 1 kilometer. Jadi kalau di lingkungannya tidak ada makanan, untuk yang cari cocok 1 kilo. dia terus mencari sampai radius 1 kilometer. Itu kan kalau kita pikir makhluk sebesar ini kok sampai 1 kilometer gitu. Daya jelajahnya. Nah itu dia. Luar biasa. Jadi pemirsa ini sangat menginspirasi. Beliau juga sebagai ketua forum komunikasi kepala sekolah, beliau juga ASN ya. Namun jiwa wirausahanya tidak lantas tadi menghentikan beliau untuk berwirausaha dan tetap tidak mengganggu status utama beliau sebagai kepala sekolah ya, sebagai Alhamdulillah. ASN ya, alhamdulillah. Dan ini harus jadi inspirasi bagi para guru, para ASN yang lainnya ya, meskipun di satu sisi ada fixed income, nah di sisi lain ada variable income yang lebih besar daripada fixed income-nya, saya yakin. Itu harus kita. Jadi sebenarnya Pak, proses budidaya lebah klenceng ini seperti apa sih Pak, dari A sampai Z-nya itu gitu ya? Proses budidayanya yaitu ini namanya tadi Levisep ya jenisnya, dan usianya sekitar 40 hari ini. Jadi kalau satu saat kita mendapati ada di bawah yang mati-mati, itu siklus. Dalam arti normal, biasa, bukan kematian yang karena wabah atau apa. Karena setiap hari pasti ada yang mati, apalagi dari yang sekian banyak yang ada di sini. Itu, tapi itu normal, bukan wabah dan sebagainya. Tapi lebih banyak yang netasnya di dalam. Karena si ratu itu terus bertelur di dalam. Ada yang masih putih, kalau kita buka ya, boleh dibuka. Yang masih putih, ada yang kuning, ada yang semu coklat, kecoklatan sampai dengan yang hitam yang segera akan netas jadi bayi lebah gitu ya. Dan subhanallah ketika saya sedang memperhatikan lubang, itu ada yang didorong-dorong dari dalam, mereka gotong, dikeluarin, pas lihat di bawah, oh ini yang mati. Jadi kebersihan untuk mereka itu sangat diutamakan. Di dalam tidak ada bangke yang mati. Dia gotong melalui lubangnya, dia dorong sampai jatuh ke bawah. Nah itu, jadi sangat diyakini sesuai dengan ajaran kita yang Islami. Ini lebah betul-betul suci dan banyak sekali kegunaannya untuk kita. Ya, itu. Baik, Pak. Aduh ya guys, jadi berbicara lebih detail terkait ternak lebah ini Pak, tadi Bapak bilang ada agensi, ada kemitraan. Nah, iya. Bagaimana proses agensi ataupun kemitraan itu Pak? Nah, mungkinkankah tidak kalau misalkan ini SMA ITA IQBS yang dalamnya para siswa ini mau beternak lebah seperti ini, bagaimana prosesnya Pak? Ya. Untuk ikut andil. Pertama dari agensi dulu ya. Memang yang diterapkan oleh PT MBM itu ada yang namanya agen besar, ada agen kecil. Agen besar kalau kita sudah punya minimal 50 stup, 50 kotak. Tapi ini berlaku untuk satu kecamatan hanya satu agen. Nah, untuk Ciamis alhamdulillah di sini agennya. Tapi merambah untuk keluar kabupaten itu tak masalah, boleh. Sampai saya juga ke Bandung memasuki, padahal daerahnya dekat dengan Parongpong itu, tapi melalui keagenan dari saya. Nah,
Itu agen besar. Kalau agen kecil kita minimal harus punya 10 stup. 10 stup itu tidak terikat oleh kecamatan atau desa. Bisa kita berikan contoh stupnya seperti ini ya atau? Iya, iya itu. Apa nih Pak? Ya, boleh. Ini contohnya pemirsa stupnya. Ini contoh stup. Di sini ada labelnya dari PT MBM. Di sini ada ketentuannya sampai dengan tanaman wajibnya apa, tanaman penunjang yang harus ada apa, dan seterusnya. Ini lubangnya, ada lubang kecil di sini. Ini kebetulan saya tutup dengan lakban karena ini cadangan untuk kematian. Ada mitra yang sudah daftar ada kematian, ini saya sediain. Ini ditutup ketika malam atau setelah subuh lah, ketika masih belum ada matahari. Karena diyakini masih pada di dalam. Mereka kalau di luar masih belum ada sinar matahari. Tapi ketika sekarang seperti adik-adik lihat itu berkeliaran. Tapi insya Allah ini tidak membahayakan. Dia tidak punya sengat, dia tidak memberikan bau, bahkan suara seperti nyiruan kalau di Sunda itu bergemuruh kalau sedang banyak di tanaman bunga. Ini tidak sama sekali, jadi tidak bahaya. Ini sudah ditutup, lubangnya ada kira-kira sebesar pensil lah lubangnya itu, nanti di zoom ke sana. Nah ini stup-stupnya. Jadi kalau ada yang membeli misalnya 10 ini lewat agen kecil, itu dia berhak 50.000 dari satu kotaknya diberi oleh PT MBM ini. Kalau agen besar itu kalau merekrut mitra baru diberi 100.000 per kotaknya. Jadi kalau ada yang misalnya berminat jadi agen beli kecil 10 ya. Dapat 10, nanti merekrut temannya lagi, kita punya banyaknya stok yang dibeli kali 50.000. Kalau 10 500 masuk ke rekening kita. Itu ya. Kalau saya sebagai agen besar, merekrut langsung mitra baru itu satu kotaknya 100.000. Itu berupa reward lah dari PT. Gitu. Jadi satu stup itu segini, satu kotak. Selanjutnya Pak, jadi pertama tadi cara mendaftar jadi agen kecil atau keanggotaannya seperti apa kemitraannya Pak? Cara mendaftar kemitraan cukup dengan foto KTP saja, cukup dengan di WA kan, terus foto rekening kalau bisa BRI atau Mandiri, itu lebih cepat prosesnya. Kalau bank-bank lain itu bukannya tidak cepat, tapi kalau dari lain ini suka ada yang namanya ada limit katanya, jadi tidak on time. Kalau BRI atau Mandiri itu saat ini ditransfer langsung masuk pada yang kita. Itu saja KTP sama itu dan nomor telepon yang ada WA-nya. Tadi yang nominal ininya Pak, pendaftarannya untuk satu pertama misalkan tadi kan minimal 10 stup ya. Nah, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk pertama kali Pak? Kalau nominalnya kita misalnya beli 10 kali harga satu stupnya itu sudah dari brosur nanti 1,2 1.200.000 kali 10. Jadi 12 juta kalau beli kita 10 ya. 12 juta, tidak ada uang pendaftaran yang lainnya, paling karena ini transaksi jual belinya berlaku untuk di Parongpong di Bandung. Kalau kita bawa mobil ke sana untuk 10 stup, beli di sana kita bawa lagi, tidak ada ongkir. Tapi kalau kita menerima di sini ada ongkir untuk PT, itu saja. Dan ada SK-nya di PT itu setiap kilometernya itu Rp3.000. Katakanlah kalau Ciamis Bandung itu 120 kilo kali Rp3.000, berarti sampai di sini Rp360.000. Oleh karena itu saya tidak mengharapkan beli 2 atau 3 stup nanti harus dengan ongkir keuntungannya. Minimal 10 tuh untuk ini itu ya. Minimal 10 lah, minimal 10 untuk Ciamis. Untuk Ciamis. Itu barangkali, dan keuntungannya tadi 400.000 per 4 bulan. Per 4 bulan. Per 4 bulan. Oke. Saya kira dikembangkan di sekolah nggak masalah. Baik. Nah, ini peluang nih ya. Peluang ya, nanti follow up dari acara ini nih kita akan coba insya Allah ya. Kita akan coba tapi sebelum kita ini tentu harus memahami dulu proses pemeliharaan. Apakah mau lebih detailnya Pak terkait dengan proses pemeliharaan ini? Ya. Proses pemeliharaan yang menyangkut langsung ke stup
karena ini tidak mengeluarkan kotoran sama sekali, tidak usah dibersihkan selama 4 bulan, insya Allah tidak kotor dekil, tidak kotor menjijikan, tidak ada itu ya. Yang termasuk pemeliharaan itu saya kira itu tiap 4 atau 5 hari sekali dilihat lubangnya saja. Kalau lubang itu ada yang menjaganya, itu ada namanya lebah penjaganya, yakin di dalamnya itu ada yang dijaganya, ada populasi di dalamnya lebah. Kalau melompong kosong, nah itu baru ada pertanyaan apakah masih ada atau tidak, gitu ya. Tapi kalau ada yang keluar masuk, nah sekalipun tidak ada penjaga, itu kita yakini ada yang di dalam. Kita yakini ada yang di dalam. Jadi tidak usah ditukarkan karena itu bukan kematian. Ada lagi kasus kalau dia menutup terus dari dalam, ditutup sama dia, colok sama kita, nutup lagi besok harinya, colok lagi terus gitu. Nah itu ditengarai bahwa di dalamnya itu masih bayi-bayi, belum sanggup untuk terbang keluar gitu ya. Tapi di dalam ini sudah ada madunya, walaupun masih sedikit, jadi tidak mungkin mati di dalam karena ada vegetasi, ada makanannya di dalam persediaannya. Nah, minangka yang udah dewasanya barangkali dia tutup dari dalam agar ya dia memproteksi diri agar tidak ada gangguan yang dari luar. Setelah seminggu kita terus aja colok lagi, insya Allah nanti akan pada keluar lagi, bahkan ada penjaganya normal seperti biasa. Tapi kalau melompong udah 3-4 hari tidak ada yang keluar, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menutup dari dalam, nah itu diperkirakan ada kematian di dalam. Itu yang bisa ditukar sama PT ya, tanpa kita harus bayar lagi. Itu dan pemeliharaan yang tidak langsung kepada stuk, yaitu pemeliharaan bunga-bunganya. Usahakan agar bunga-bunga tanaman bunga kita itu berbunga terus. Ya, kita sekarang di Bandung gitu ya, berupa produknya. Ini cukup mahal karena diyakini lebah kelanceng ini 5 kali lebih bagus khasiatnya dari madu yang lain, dan harganya juga 5 kali lebih mahal ini. Yang 250 mili saja itu 350.000. Botol kecil ini Pak Haji. Apalagi propolisnya, namanya propolis 25 mili kalau nggak salah itu udah 250.000. Untuk kesehatan, untuk kebugaran, untuk imunitas kita itu diyakini bagus banget. Gitu. Sekarang lagi marak ada propolis, ada yang dari British, ada yang dari mana? Oh itu semuanya dari propolis lebah, gitu ya. Oke, ya. Itu jadi pemasaran mereka yang masarkan, bahkan ini untuk kebanyakannya ya sekitar 80 atau 90% untuk ekspor ke Australia. Dan sekarang katanya sudah Jerman dan Inggris juga sedang dirintis. Jadi sangat terbuka untuk kita memelihara, tidak akan sampai overload, tidak akan sampai numpuk di Bandung, enggak, langsung diekspor. Begitu. Baik pemirsa, ini luar biasa. Jadi pertama dari sisi proses tidak ribet ya. Betul, sangat nyantai. Tidak ribet, artinya kalau beliau seorang ASN PNS bisa, mungkin siswa pun artinya sangat mungkin untuk bisa membudidayakan lebah ini gitu ya. Apalagi tadi yang paling sulit itu kan di marketing, kita tidak tidak perlu bersusah payah untuk memarketingkan ini karena memang hasilnya udah langsung dibeli oleh di PT Pak ya. Ini sangat menjanjikan ya, dan bisa dilakukan oleh bahkan yang sibuk sekalipun ya, beliau pun sibuk bisa, begitupun kita mungkin tidak punya pegawai lagi saya. Nah itu ya berarti cost ataupun biayanya pun hanya tadi biaya stuk dan bunga-bunga lah, bunga-bunganya gitu ya, tidak ada biaya karyawan dan lain-lain. Baik, boleh lihat-lihat Pak silakan, terkait dengan ini. Baik, sementara untuk sambil minum wawancara wawancara lebah dari kelenceng ya, lebah kelenceng ya, dari program IBT Irfan ABC Strip. Kita akan nanti akan lihat-lihat bagaimana stup itu seperti apa, bagaimana istilahnya itu vegetasi Pak ya.
lingkungannya harus seperti apa, bunga-bunganya seperti apa untuk proses makannya si lebah, nanti kita akan lihat ya. Saya banggakan dari bisnis ini adalah pertama santainya dalam mengurus, kedua dalam pemasaran tidak ribet, tidak usah lagi kita menjajakan atau memberi informasi kemana-mana, karena dengan kemitraan kita sudah terikat dengan MOU. Ketika kita panen diambil oleh mereka. Mari kita berdayakan ternak lebah ini karena insya Allah membawa untung yang berlimpah dan insya Allah berkah. Dan juga semuanya semoga Irfan Business Trip ini bisa menginspirasi bagi siapapun yang ingin berwirausaha. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.